Jenius. Rahasia Fat Yuan. Tapi aku heran ya. Kenapa setelah kami keluar, Raja masih belum mengangkat ibumu sebagai permaisuri dan kau sebagai putra mahkota? Apakah itu bertanda Raja tidak mencintai ibumu dan dia tidak mempercayaimu? Dan dia sadar kalau kerajaan Monsi akan hancur di tangan kalian. Ucap Ibu Fat Yuan dengan wajah menghina. Mendengar ucapan permaisuri Fat Meiling, Pangeran Yuan Ma sangat marah. Dia membating permaisuri dengan keras ke arah dinding. Dan ratu yang memang dalam keadaan lemah, tubuhnya yang menghantam dinding segera memuntahkan darah banyak. Berdebah. Kau memang pantas mati permaisur. Teriak Pangeran Ma marah. Dasar manusia. Manusia. Iblis. Kalian akan mendapatkan balasan. Ucap permaisuri Fat Meiling lemah sebelum dia pingsan. Mengingat semua itu, permaisuri langsung bangun dari tidurnya. Dia lupa akan sakit yang dia derita. Dia menatap sang putra yang sedang duduk dengan wajah kaget di dekat pembaringannya. Ibu, apa yang Anda lakukan? Ibu tidak boleh bergerak seperti itu. Seru Fat Yuan dengan wajah kaget. Kau tidak apa-apa Fat. Serunya dengan wajah cemas. Ibu, aku tidak apa-apa Bu. Ucap Fat Yuan. Sang ibu meneliti seluruh tubuh Fat Yuan. Setelah melihat sang putra dalam keadaan baik, wanita itu segera memeluk Fat Yuan. Dia menangis dalam pelukan sang putra. Nak, syukurlah kau selamat. Ibu kira kita tak akan pernah bertemu kembali. Ucapnya diseka tangisannya. Itu tak akan pernah terjadi ibu. Fat Yuan akan selalu melindungi ibu. Jawab Fat Yuan sambil mengusap lembut punggung sang ibu. Setelah puas memeluk sang putra, Ibu Fat Yuan melepas pelukannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Bu? Apakah pangeran kedua datang kemari? Tanya Fat Yuan pada sang ibu. Dari mana kau tahu itu? Tanya sang ibu. Pembunuh bayaran Pangeran Mo berkata kalau pangeran kedua akan datang kemari. Jawab Fat Yuan. Jadi Pangeran Mo benar-benar mengirim pembunuh bayaran padamu? Kata sang ibu dengan wajah marah. Benar ibu. Tapi untunglah Fat menemukan penolong, yang telah menolong Fat dan ibu. Jawab Fat Yuan dengan wajah lega. Apa maksud dari perkataanmu Fat? Tanya sang ibu tak mengerti. Maaf Fat hampir lupa memperkenalkan beberapa orang pada ibu. Ini teman baru Fat Yuan, merekalah yang telah menolong Fat Yuan saat para penjahat itu ingin membunuh putra ibu. Ini Si Yue, Luo Yi kakak dari Si Yue, Feng Sun, Chan Xin dan yang terakhir dan wanita sendiri namanya Ning Si. Kata Fat Yuan memperkenalkan Si Yue dan kawan-kawan. Mendengar Fat Yuan mengatakan kalau Ning Si wanita satu-satunya dalam kelompok, ingin rasanya Ning Si dan geng tertawa. Begitu juga dengan Biksa yang sudah tahu siapa pria tampan Si Yue. Oh, ibu tidak memperhatikan mereka. Jadi mereka yang menolongmu. Dan mereka teman barumu. Kata Ibu Fat Yuan dengan wajah gembira. Bukan kami yang menolong Fat Yuan nyonya, tetapi sahabat kami Si Yue. Dialah yang telah menolong putra nyonya Fat Yuan dari pembunuh yang dikirim oleh musuhnya. Kata Chan Xin menyela percakapan Fat Yuan dengan sang ibu. Benarkah? Tapi aku juga berterima kasih pada kalian. Baru sekarang putraku ini membawa teman-temannya datang ke rumah Bibi, kenalkan. Bibi adalah ibu dari Fat Yuan, nama Bibi Fat Meiling.
kata ibu dari Fat Yuan memperkenalkan diri dengan ramah. Terima kasih Bi, saya Si Yue. Kata Si Yue memperkenalkan diri. Saya Chan Xin Bibi. Kata Chan Xin dengan wajah cerah. Saya Luoyi, kakak dari Si Yue Bi. Salam kenal. Kata Pangeran Luoyi lembut. Dia tetap berdiri di dekat Si Yue. Dasar kakak yang terlalu posesif pada adik. Dan saya Ning Si Bi. Ucap Ning Si ramah. Saya Feng Sun Bi. Ucap Feng Sun yang pendiam. Wah, kalian ini selain cantik dan tampan, ternyata ramah juga. Kata ibu Fat Yuan yang bernama Fat Meiling. Oh ya, Bibi hampir lupa. Perkenalkan, ini Paman Sah dan istrinya serta kedua putranya Sah Wen dan Sah Chang, mereka yang menemani kami di rumah ini. Kata Nyonya Fat Meiling mengenalkan keluarga Paman Sah pada Si Yue dan kawan-kawan. Si Yue geng menyapa mereka satu persatu. Setelah itu Nyonya Fat Meiling menatap sang putra. Ibu, apa yang terjadi sebenarnya pada ibu? Bagaimana ibu sampai terluka seperti itu? Tanya Fat Yuan pada sang ibu. Mereka menatap wanita yang terlihat masih cantik dan anggun itu, menyandarkan kepalanya di keoala ranjang. Dan Fat Yuan membantu sang ibu dengan lembut. Nyonya, kalau Anda masih merasa lelah, lebih baik Anda tiduran saja. Kata Si Yue. Tidak nak. Bibi baik-baik saja. Jawabnya. Dan Nyonya Fat Meiling pun segera menceritakan kejadian yang dia alami tadi pagi. Atas kedatangan Pangeran Ma serta perlakuannya hingga membuat dia pingsan tak sadarkan diri. Tapi dia lupa mengatakan kalau dia terkena racun. Sebab dia masih merajuk ucapan dari Pangeran Ma. Mungkinkah racun di dalam tubuh Nyonya merupakan hasil perbuatan selir pertama? Kata Si Yue memotong cerita Nyonya Fat Meiling. Racun, seru Fat Yuan dengan wajah kaget. Sedangkan Nyonya Fat Meiling kaget mendengar ucapan Si Yue. Kau tahu kalau aku terkena racun? Jadi benar ucapan Pangeran Ma? Serunya dengan wajah terkejut. Benar. Di dalam tubuh Anda banyak mengendap racun yang sangat mematikan. Sebenarnya Nyonya tidak mengidap penyakit parah, tapi karena racun itulah tubuh Nyonya lemah dan semakin lemah. Jawab Si Yue. Menjelaskan. Jadi ibu mengalami keracunan? Tanya Fat Yuan dengan kaget. Benar. Ibumu keracunan sudah lama sekali. Racun itu mengendap terlalu banyak di tubuh ibumu. Hingga membuat Nyonya Fat Meiling sakit parah. Jawab Si Yue. Maksudmu ibu tidak memiliki penyakit yang mematikan? Lalu kenapa tabib mengatakan penyakit ibu tidak dapat disembuhkan kalau tidak dengan bunga teratai salju? Kata Fat Yuan heran. Mungkin karena mereka tidak bisa melihat penyakit apa yang ada di dalam tubuh ibumu. Karena racun di dalam tubuh ibumu memang tidak bisa terlihat, sedangkan tabib hanya bisa melihat kalau denyut nadi Nyonya Fat Meiling semakin hari semakin melemah. Karena itu mereka mengatakan kalau kau hanya bisa mencari bunga teratai salju yang cukup langka. Mungkin anggapan mereka kau tak bisa menemukan bunga itu. Dan jikapun kau bisa mendapatkan, bukankah kegunaan bunga lotus langka itu menyembuhkan segala penyakit? Kata Si Yue menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Si Yue, Nyonya Fat Yuan terlihat kaget. Nak, kau tahu semuanya. Apakah kau seorang dokter? Tanya Nyonya Fat Meiling. Ibu. Dialah yang telah menyembuhkan ibu. Ucap Fat Yuan. Ibu sudah sembuh. Ucap sang ibu dengan wajah kaget. Benar Nyonya.
Saat hamba membantu Nona Ningsi membersihkan tubuh Nyonya. Tubuh Nyonya tadi penuh dengan darah hitam dan bau. Ucap Biksah menyela pembicaraan. Ya Dewa. Jadi aku sudah terlepas dari penyakit yang menjengkelkan itu. Seru Nyonya Fat Mei-ling dengan wajah bahagia. Fat. Suruh Bibiksah membuatkan bubur yang dicampur dengan kelopak bunga teratai setiap hari 1 lembar. Selama 5 hari, dan sisa bunga akan kubuat pil ramuan untuk ibumu. Agar kesehatan dan kekuatan tubuh ibumu cepat kembali, kata Si Yue menimpali. Baik Si Yue. Jawab Fat Yuan gembira. Dia segera meminta Biksah melaksanakan apa yang dikatakan Si Yue tadi. Tunggu. Maksud kalian, putraku Fat Yuan telah mendapatkan bunga itu? Tanya Nyonya Fat Mei-ling tak percaya. Bukan aku ibu. Tapi Si Yue lah yang mencarikan bunga itu untuk ibu. Dia pergi dan naik ke gunung salju demi mencarikan bunga teratai salju untuk ibu. Ucap Fat Yuan jujur. Mendengar ucapan sang putra, terlihat wajah Nyonya Fat Yuan menatap Si Yue dengan wajah haru. Nak, hatimu baik sekali, aku bersyukur putraku Fat Yuan bertemu denganmu. Boleh ibu memelukmu? Ucapnya dengan nada terharu. Mendengar permintaan ibu Fat Yuan, Si Yue tersenyum dan segera berjalan ke arah perempuan paruh baya yang masih cantik itu. Dan memeluknya dengan lembut. Tentu saja boleh Bu. Karena ibu sahabatku, sudah aku anggap sebagai ibuku juga. Kata Si Yue lembut. Terima kasih nak. Terima kasih. Kau dewa penolong kami. Kau telah menyelamatkan kami berdua. Ucap Nyonya Fat Mei-ling sambil menangis dalam pelukan Si Yue. Fat Yuan sahabat kami Bu. Jadi semestinya kami membantu dia. Jawab Si Yue. Setelah puas memeluk Si Yue, Nyonya Fat Mei-ling melepas pelukannya. Nak, dari mana asal kalian, dan siapa orang tua kalian? Tanya Nyonya Fat Mei-ling. Melihat kalau Paman Shah dan istrinya serta kedua putranya telah pamit kembali ke belakang, Fat Yuan berbicara perlahan. Bu, mereka berasal dari alam bawah. Dan mereka belum ada tujuan di alam tengah ini, karena itulah putramu ini membawa mereka kemari Bu. Aku takut mereka dalam bahaya jika orang-orang tahu siapa mereka. Kata Fat Yuan pelan. Apa? Jadi mereka dari alam bawah. Lalu akan kemanakah tujuan kalian? Tanya Nyonya Fat Mei-ling. Kami akan mencari keberadaan kakek dan saudara kami yang telah diculik. Jawab Si Yue. Apakah kau tahu kemana si penculik itu? Tanya Nyonya Fat Mei-ling lagi. Kami juga tidak tahu. Jawab Si Yue. Kalau begitu kalian tinggal di sini saja. Kalian bisa tinggal di sini sampai kalian ingin kembali melanjutkan perjalanan kalian, dan selama di sini, anggap saja rumah ini rumah kalian sendiri. Dan anggap ibu ini sebagai ibu kalian sendiri. Ucap Nyonya Fat Mei-ling dengan wajah gembira dan haru. Terima kasih Nyonya. Jawab mereka serempak. Jangan memanggil ibu Nyonya. Panggil saja ibu. Kata Nyonya Fat Mei-ling bahagia. Akhirnya mereka berlima tinggal di rumah Fat Yuan. 1 minggu berlalu dengan cepat. Hari ini Si Yue mengajak teman-temannya untuk belanja bahan obat. Si Yue ingin membuat obat untuk ibu Fat Yuan. Obat yang dicampur dengan kelopak bunga teratai untuk kesehatannya. Juga membuat beberapa ramuan qi yang akan diberikan pada Fat Yuan. Si Yue Geng selalu berlatih setiap hari bersama Fat Yuan di tempat latihan Fat Yuan.
hingga mereka semakin menambah kekuatan mereka. Fat Yuan sangat kagum dengan cara mereka berlatih. Dia yang dulu macet dalam pelatihannya kini bisa berkultivasi lagi dan mendapatkan terobosan. Mereka berlima segera berpamitan pada Ibu Fat Mei-ling dan pergi ke pasar di kota. Karena jarak dari rumah mereka agak jauh dari kota kerajaan, maka mereka pergi dengan menaiki kuda. Mungkin karena Putih meminum air suci dan rumput di ruang dunia teratai, maka kulit Putih sangat halus putih bercahaya. Dan badannya gagah dan kuat. Hingga membuat siapapun akan melihat kuda itu dengan wajah terpesona. Benar saja, saat mereka berenam sedang berjalan ke pasar, di sepanjang jalan, White menjadi pusat perhatian orang. Namun ketampanan mereka juga menjadi pusat perhatian para penduduk. Lihatlah kuda itu. Kuda itu sangat putih mengkilat. Aku belum pernah melihat kuda yang segagah dan seindah kuda itu. Tapi yang menaiki kuda itu pun sangat gagah dan tampan, kata salah satu penduduk di pinggir jalan. Mereka itu tampan-tampan sekali wajahnya. Jika aku menjadi pacar salah satu dari mereka, aku akan bahagia seumur hidupku, ucap salah satu gadis di kerumunan jalan. Benar sekali katamu, mereka sangat tampan. Apalagi pria yang di atas kuda putih. Dia bukan tampan, tapi cantik. Kecantikan kita kalah jauh dari pria itu, jawab yang lain. Ah, andai dia mau jadi menantuku, kata salah seorang ibu. Hei, sebelum berkata kau berkacalah lebih dahulu. Mana mungkin penduduk seperti kita bisa menyandingkan putri kita dengan salah satu dari mereka. Lihatlah mereka, mereka gagah, tampan dan berwibawa. Mereka bukan seperti rakyat jelata. Mereka seperti beberapa pangeran, begitu juga dengan gadis di antara mereka. Cantik dan anggun, kata salah satu penduduk. Ah, aku iri dengannya. Dia bisa tinggal dengan beberapa pria tampan seperti mereka itu, seru salah satu gadis di antara para penduduk yang berada di pinggir jalan. Tetapi kenapa aku sedikit familiar dengan pria di dekat pria yang menaiki kuda Autihya, kata yang lain. Benar katamu. Aku seperti pernah melihat wajah tampan itu, kata salah satu penduduk. Yang mereka bicarakan adalah Fat Yuan. Tentu saja mereka lupa. Sudah beberapa tahun mereka pergi dari kerajaan. Dan Pangeran Yuan Sujin telah merubah penampilannya. Dan banyak lagi ucapan atau perkataan dari para penduduk yang melihat keenam anak muda itu. Sedangkan geng Si Yue dengan tenang berjalan di jalanan kota kerajaan Monsi. Setelah sampai di pasar, mereka menitipkan kuda-kuda mereka. Sedangkan White langsung masuk ke dalam ruang teratai. Fat Yuan yang melihat White hilang dari pandangan tidak terkejut lagi. Karena ingat perkataan Si Yue, kalau White akan hadir jika Si Yue butuhkan dan pergi saat sudah tidak dibutuhkan lagi. Mereka segera berjalan di keramaian pasar kota kerajaan Monsi. Mereka keluar masuk toko obat untuk mencari bahan obat atau tanaman obat yang Si Yue butuhkan. Setelah beberapa kali mereka keluar masuk toko, Si Yue baru bisa menemukan bahan obat yang dia cari, di dalam toko obat yang terlihat tidak terlalu ramai pengunjung. Atau bisa dibilang sepi. Saat Si Yue melihat ramuan obat atau tanaman obat yang dia butuhkan, si pemilik toko mendekati mereka. Tuan, tumbuhan ini sangat langka. Jika Anda mencari di tempat lain, kemungkinan besar Anda tidak bisa menemukannya, Tuan, kata sang pemilik toko. Benar kata Bapak.
Kami sudah keluar masuk tokoh di seluruh oasar ini, baru disinilah kami bisa menemukannya. Kata si Yue membenarkan perkataan si pemilik toko. Akhirnya si Yue bisa menemukan bahan ramuan untuk membuat yang akan diberikan pada Nyonya Fat Mei Ling. Setelah membeli tanaman obat yang dicari si Yue, mereka melanjutkan mencari makanan dan beberapa keperluan mereka selama di rumah Fat Yuan. Saat mereka keluar dari sebuah rumah makan, mereka bertemu dengan sekelompok orang, dan ternyata mereka adalah dua pangeran putra dari Raja Kerajaan Monsi. Saat melihat keberadaan Fat Yuan, tiba-tiba salah satu dari mereka berlari dan menyapa Fat Yuan. "Gege, kau di sini," serunya sambil memeluk Fat Yuan. Melihat kejadian itu, si Yue sempat melihat keterkejutan di mata Fat Yuan. "Maaf Yang Mulia, Anda salah orang," jawab Fat Yuan dingin. "Gege Jin, apa yang kau katakan? Apa kau pikir aku begitu buta tidak bisa mengenali gegeku sendiri?" ucap pria muda dan tampan di depan Fat Yuan. "Wah, ternyata kau ada di sini Pangeran Sujin." Seorang pria yang berwajah tampan namun terlihat kesombongan dan keangkuhan di wajahnya, datang menghampiri mereka. Dan dia lebih tua dari Fat Yuan. Pria itu terlihat tampan namun kelicikan dan ambisi terlihat di matanya. "Oh, Pangeran kedua. Apakah kau kecewa melihat aku masih hidup Pangeran Ma?" tanya Fat Yuan dingin. "Apa yang kau katakan? Jangan sembarangan kau bicara, kau bisa kutuntut dengan tuduhan memfitnah seorang pangeran," ucap pria itu dengan muka merah. "Ah, memfitnah. Hahaha. Silahkan kau laporkan aku. Dan aku akan melaporkan usaha pembunuhan yang kau lakukan pada ibuku," jawab Fat Yuan dingin. "Kau menuduhku tanpa bukti, tuduhanmu bisa memasukkan dirimu di dalam penjara. Dan kau pasti tahu apa hukuman bagi seseorang yang berani memfitnah seorang pangeran," kata pangeran kedua dengan wajah sombong. "Hahaha. Begitukah? Apakah kau ingin aku menunjukkan bukti perbuatanmu?" kata Fat Yuan dingin. Mendengar ucapan Fat Yuan, terlihat gugup sejenak dan tak lama wajah pangeran kedua merah menahan marah. "Kau!" teriaknya dengan amarah yang ditahan. "Kenapa? Kau mau pukul aku?" kata Fat Yuan sambil menatap pangeran kedua dengan pandangan menantang. Pangeran kedua menahan kemarahannya, dia tidak bisa memperlihatkan kebenciannya pada Pangeran Yuan Sujin dengan terus terang. "Tunggu. Apa maksud Gege dengan usaha pembunuhan? Siapa yang ingin dibunuh Pangeran Ma?" tanya pangeran ketiga dengan wajah heran dan penasaran. "Kau tidak perlu tahu itu Tang Er. Sekarang yang penting jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu percaya pada serigala berbulu domba," ucap Fat Yuan sambil menatap Pangeran Ma dan melangkah meninggalkan rumah makan itu bersa geng si Yue. "Gege tunggu. Siapa mereka?" ucap pangeran ketiga pada sang kakak. Saat dia melihat 4 pria tampan dan seorang gadis cantik sedang berjalan dengan tenang bersama sang kakak. Tanpa menoleh Fat Yuan menjawab. "Mereka teman-temanku," jawabnya. "Gege, tunggu dulu. Di mana kau tinggal?" seru pangeran ketiga sambil berlari menyusul Fat Yuan. Mendengar ucapan Pangeran Tang, Fat Yuan berhenti dan memandang sang adik. "Di tempat jauh. Gege keduamu tahu itu," jawab Fat Yuan dan kembali melangkahkan kakinya. Si Yue dan geng mengikuti Fat Yuan pergi. Mereka pergi menuju penitipan kuda.
Si Yue kembali mengeluarkan White. Sambil berjalan si Yue berucap, "Aku tahu aku tidak berhak bertanya. Tapi kalau boleh tahu siapa mereka? Apa benar pria tadi yang telah melukai ibumu?" Tanya si Yue datar. Sejenak Fat Yuan menatap si Yue. "Maafkan aku telah membuat kalian terganggu." Jawab Fat Yuan pelan. "Tidak masalah. Aku bertanya padamu karena aku takut pria itu akan mengganggu pengobatan ibu Fat Meiling lagi." Jawab si Yue masih dengan nada datar. "Mereka pangeran kedua dan ketiga keranaan Monsi ini." Jawab Fat Yuan. "Dan kau?" tanya si Yue. "Akan aku menceritakan saat kita sampai di rumah." Jawab Fat Yuan. Mereka telah sampai di penitipan kuda. Setelah mengambil kuda, mereka segera memacu kuda mereka dengan cepat kembali ke rumah Fat Yuan. Tak butuh waktu lama mereka telah sampai di rumah. Setelah menaruh kuda di kandang, mereka berjalan menuju ke dalam rumah. Wajah kekesalan Fat Yuan masih terlihat jelas di wajah tampannya. Saat ingin masuk ke dalam rumah, mereka berpapasan dengan ibu Fat Yuan yang ingin ke taman. "Kalian sudah datang?" tanya sang ibu lembut. "Kami pulang ibu," jawab Fat Yuan. "Loh, kenapa dengan wajahmu? Kenapa wajahmu cemberut?" tanya sang ibu. "Kami bertemu dengan pangeran kedua dan ketiga ibu," jawab Fat Yuan lagi. "Apa? Kalian bertemu dengan dia?" tanya sang ibu dengan wajah kaget. Angguk Fat Yuan, dia segera masuk ke dalam rumah. "Bu, kalau boleh tahu, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pangeran kedua berusaha membunuh ibu dan Fat Yuan?" tanya si Yue. Sebenarnya si Yue mulai curiga pada pasangan ini dan anak ini. Sepertinya mereka bukanlah penduduk biasa. Mendengar pertanyaan dari si Yue, terlihat wajah Nyonya Fat Meiling sedih. Perlahan dia menatap si Yue. "Ayo ke dalam. Aku akan menceritakan semuanya pada kalian," ucap Nyonya Meiling. Mereka segera berjalan masuk ke dalam rumah. Dan terlihat Fat Yuan berada di ruang keluarga sedang minum. Geng si Yue dan Nyonya Fat Meiling segera berjalan ke arahnya dan duduk di dekatnya. Terlihat Nyonya Fat Meiling menatap wajah sang putra sebelum berucap. "Sebelumnya ibu meminta maaf pada kalian, bukannya ibu tidak ingin memberitahu kalian siap kami, hanya saja kami tidak ingin kalian ikut terlibat dalam masalah kami." Ucapannya pelan. "Kami ini sebenarnya anggota kerajaan Monsi." Akhirnya Nyonya Fat Meiling menceritakan semua yang terjadinya pada mereka, hingga mereka keluar dari istana. "Jadi sebenarnya Fat Yuan ini putra mahkota kerajaan ini," kata Chan Xin sambil menatap Fat Yuan. "Ibuku permaisuri kerajaan ini," ucap Fat Yuan. "Apakah kalian tidak ingin membongkar perbuatan selir pertama dan Perdana Menteri?" tanya si Yue. "Kami tidak memiliki pendukung si Yue," jawab Fat Yuan. "Keluarga ABG bagaimana permaisuri?" tanya si Yue. "Mereka meninggalkan kami, mereka terhasut oleh fitnah itu. Dan merasa malu memiliki kami," kata permaisuri dengan wajah sedih dan kecewa. "Kalau begitu kami yang akan membantu kalian membongkar semua ini," jawab si Yue yang membuat Pangeran Yuan Sujin dan permaisuri Fat Meiling kaget. "Sudah dulu ya. Ku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Sekali lagi maaf jika masih ada typo banyak. Bersambung. Episode sebelumnya. Menolong Ibu Fat Yuan.
Episode berikutnya. Rencana selir Chin Sansan. Dokter Jenius. Rencana selir Chin Sansan. Ibuku permaisuri kerajaan ini. Ucap Fat Yuan dengan tenang. Walaupun mereka sudah menduganya, namun saat mendengar perkataan Fat Yuan, mereka merasa kaget juga. Mereka terdiam sejenak. Tak lama terdengar suara Si Yue. Apakah kalian tidak ingin membongkar perbuatan selir pertama dan ayahnya si Perdana Menteri jahat itu? Tanya Si Yue. Kami tidak memiliki pendukung Si Yue. Jawab Fat Yuan. Bagaimana dengan keluarga Anda permaisuri? Tanya Si Yue. Mereka meninggalkan kami, mereka lebih percaya dengan fitnah itu. Dan mereka merasa malu mengakui kami sebagai keluarga mereka. Kata permaisuri dengan wajah sedih dan kecewa. Mendengar ucapan permaisuri Fat Mei-ling, mereka merasakan kemarahan di dalam dada mereka. Mengapa seorang ayah lebih percaya pada orang yang telah memfitnah keluarga mereka sendiri daripada dengan putri mereka? Kalau begitu kami yang akan membantu kalian membongkar semua ini. Jawab Si Yue yang membuat Pangeran Yuan Sujin dan permaisuri Fat Mei-ling kaget. Apa maksudmu Si Yue? Tanya Fat Yuan dengan wajah kaget. Aku akan membuktikan kalau permaisuri tidak bersalah. Jawab Si Yue. Bagaimana bisa Si Yue? Peristiwa itu sudah lama terjadi, dan kita tidak mempunyai bukti. Kata Fat Yuan dengan sedih. Doakan saja kita berhasil dan kau bisa kembali ke istana berkumpul kembali dengan ayahmu. Kata Si Yue lembut. Tapi aku tidak ingin kembali ke istana itu lagi, aku tidak ingin berkumpul dengan para munafik. Jawab Fat Yuan dengan wajah penuh kekecewaan. Setidaknya membersihkan nama ibumu yang telah dihancurkan oleh selir Chin Sansan. Jawab Si Yue. Benar katamu Si Yue. Baiklah, kita akan membongkar kejahatan mereka. Semua ini aku lakukan demi ibuku. Jawab Pangeran Fat Yuan. Sebenarnya dia sudah enggan berurusan dengan istana lagi. Namun benar kata Si Yue, dia harus membersihkan nama baik sang ibu. Nak, sebenarnya ibu juga sudah muak dengan segala urusan keluarga istana. Ibu juga sudah tak ingin tinggal di istana itu lagi. Namun benar kata Si Yue, kita harus membersihkan nama ibu di hadapan masyarakat. Kata permaisuri Fat Mei-ling. Benar ibu. Jawab Fat Mei-ling. Baiklah. Kalau begitu ayo kita mulai penyelidikannya. Pertama-tama, apakah pria yang dijadikan sebagai pasangan Anda saat dijebak dalam perselingkuhan dulu masih hidup? Tanya Si Yue. Sepertinya masih Si Yue. Sebab setelah kejadian itu, saat raja marah dan memukulku, entah bagaimana pria itu bisa pergi dari tempat kejadian saat itu. Sedangkan tempat itu telah dikepung oleh prajurit San para menteri. Aku tidak tahu, bagaimana saat itu raja dan para menteri bisa berada di lokasi kejadian. Jawab permaisuri. Saat itu aku hampir terbunuh di tangan raja, untunglah putraku masih mempercayaiku dan dia memohon pada raja agar mengampuniku. Dia rela melepaskan kesempatan untuk menjadi putra mahkota, demi aku terbebas dari hukuman mati. Kata Nyonya Fat Mei-ling sambil memandang sang putra dengan tatapan tidak dapat dilukiskan. Karena hamba tahu ibu. Kalau ibu tidak bersalah, dan semua itu hanyalah jebakan dari orang yang ingin menghancurkan ibu. Kata Fat Yuan sambil tersenyum tulus. Mendengar ucapan Fat Yuan dan sang ibu, mereka berlima merasakan keharuan di dalam hati mereka.
Baiklah kalau begitu apakah ibu masih ingat dengan wajah pria itu? Tanya si Yue. Sampai kapanpun aku akan tetap mengingatnya Yue. Jawab Permaisuri Fat Mei-ling. Bagus ibu. Aku akan mencoba menggambarnya. Aku hanya perlu ibu menggambar di dalam ingatan ibu dan menyebutkan ciri-cirinya. Jawab si Yue. Di dalam kehidupan sebelumnya, si Yue merupakan pelukis kecil yang menghasilkan lukisan yang tak kalah dengan pelukis besar dunia. Yue, jangan kau katakan kalau kau juga pandai melukis, kata Chanxin menyela. Kita lihat saja, apakah aku mampu menggambar manusia busuk itu? Jawab si Yue sambil tersenyum. Si Yue segera meminta alat tulis pada Fat Yuan. Sebenarnya di alam dunia teratainya si Yue memiliki peralatan lengkap untuk melukis. Namun dia tidak ingin membuat semua orang heran. Kalau dia memang pandai melukis. Tak berapa lama Fat Yuan datang dengan seperangkat alat lukis di tangannya. Wah! Kau malah membawakanku alat melukis lengkap Fat. Kata si Yue sambil tertawa pelan. Bukankah kau akan melukis? Jawab Fat Yuan ikut tertawa. Akhirnya si Yue mulai membuat sketsa lukisan pria yang ada di otak ibu Fat Mei-ling. Tak berapa lama lukisan itu pun berhasil dibuat. Saat melihat hasil lukisan si Yue, Ibu Fat Mei-ling kaget karena dia melihat wajah dalam lukisan itu persis sekali dengan wajah pria yang pernah membuat namanya hancur dan tercemar serta dia diusir dari istana. Yue, ini sangat mirip sekali dengan wajah pria itu, bagaimana kau bisa melakukan itu nak? Ucap Permaisuri Fat Mei-ling. Yue, sejak kapan kau belajar membuat lukisan? Kata Pangeran Luoyi sambil menatap si Yue dengan penuh kekaguman. Sejak kecil kak. Hanya saja aku tak pernah memberitahukan padamu, aku takut kau akan mengejekku. Jawab si Yue berbohong. Apa? Lukisan seperti ini kau katakan aku akan mengejekmu? Kau tahu di kerajaan kita mana ada pelukis sehebat ini? Seru Pangeran Luoyi gemas. Dia mencubit pipi si Yue dengan gemas. Si Yue hanya bisa tersenyum sambil mengusap pipinya yang memerah karena cubitan lembut Pangeran Luoyi. Apa benar wajah ini ibu? Tanya si Yue. Benar Yue. Sangat benar. Dialah pelaku yang membuat ibu sampai keluar dari istana. Jawab Permaisuri dengan nada marah. Dasar selir Chin Sansan keterlaluan, wajah seperti ini dia jadikan selingkuhan Permaisuri. Apa dia nggak bisa mencarikan wajah sedikit tampan lagi sih? Sungut si Yue dengan kesal. Apa maksudmu si Yue? Tanya Fat Yuan tak mengerti. Iya apa maksudmu Yue? Tanya Permaisuri Fat Mei-ling. Dan semua pun terlihat menatap si Yue dengan penuh tanda tanya. Masak iya wajah jelek seperti ini Permaisuri mau? Kalau wajah cantik seperti Permaisuri ini, apalagi dia seorang Permaisuri. Mencari selingkuhan yang jauh lebih tampan dari pria ini pasti bisa, kenapa mesti mencari yang seperti dia? Para bangsawan akan senang hati menjadi selingkuhan Permaisuri. Lagian apa nggak takut pria ini selingkuh dengan Permaisuri? Kata si Yue dengan wajah cemberut. Benar, benar. Benar apa kata Yue? Kalau memang Permaisuri benar ingin berselingkuh dengan seseorang, mengapa jelek seperti itu? Ah! Selir pertama seleranya kurang tinggi. Atau, itu seleranya dia ya? Ucap Chanxin kurang ajar. Mendengar semua ucapan yang diucapkan si Yue dan Chanxin, terlihat wajah Fat Yuan memerah.
Benar kata kalian. Kenapa aku saat itu tidak menyadarinya? Dan kenapa ayahanda juga tidak berpikir seperti itu? Saat itu dia murka, dan ingin menghukum bunda dan pria itu. Saat itu aku hanya heran kenapa pria itu bisa begitu cepat hilang dari istana setelah ketahuan selingkuh dengan ibu. Baru sekaranglah aku menyadarinya. Setelah kita tahu siapa di balik semua kejadian yang terjadi pada ibu. Ucap Fat Yuan dingin. Akhirnya si Yue berunding dengan mereka, apa yang akan mereka lakukan untuk membongkar masalah ini. Sebelumnya, si Yue meminta Feng Kui untuk menyelidiki pangeran kedua dan ibunya. Feng Kui bisa mengikuti pangeran kedua, mungkin dia masih berada di rumah makan tadi. Dan kau bisa melihat, apa yang akan dia rencanakan untuk menyakiti Fat Yuan. Kata si Yue pada Feng Kui di dalam pikiran. Baik Yue, ucap Feng Kui. Mendengar Feng Kui menyebut dia Yue, si Yue tahu kalau hewan kontraknya mulai menyayangi dia seperti keluarga. Dan si Yue tahu kalau umur mereka lebih tua dari umurnya. Pergilah. Hati-hati, jawab si Yue sambil melihat Feng Kui pergi terbang keluar. Hewan kecil itu terbang langsung ke arah tadi mereka bertemu pangeran kedua. Ketika sampai di sana, untunglah kedua pria putra penguasa kerajaan itu masih berada di dalam rumah makan. Dengan kelenturan tubuhnya, dan didukung dengan tubuh kecilnya, Feng Kui bisa hinggap di atas sebuah pilar restoran yang dekat dengan tempat mereka berada. Saat Feng Kui sampai di sana, terlihat mereka sedang makan, namun Feng Kui melihat kalau pangeran ketiga terlihat cemberut. Cek, ada apa ini? Kenapa wajah mereka terlihat tidak enak dilihat? Apa mereka sedang bertengkar? Ucap Feng Kui. Kenapa Tanger? Apakah kau tidak percaya sama gegemu sendiri? Ucap Pangeran Ma membuat pangeran ketiga menatap pada pangeran kedua. Mana bisa aku percaya padamu, sedangkan aku mendengar semua perkataan kalian berdua tadi. Ucap pangeran ketiga dengan wajah cemberut. Kau percaya dengan ucapannya? Kata pangeran kedua dengan wajah marah. Entahlah. Aku tidak tahu, harus percaya pada siapa. Ucapnya sambil menyudahi makanannya. Dia lalu berdiri dari duduknya. Tanger, kau mau kemana? Kata Pangeran Ma melihat sang adik berdiri dari tempat duduknya. Sedangkan makanan di piring belum habis. Aku sudah merasa kenyang. Maaf, aku pergi dulu. Ucapnya. Dia segera pergi keluar bersama pengawal pribadinya. Melihat kepergian Pangeran Yuan Tang, terlihat Pangeran Yuan Ma mengepalkan tangannya menahan marah. Bedebah. Semua ini gara-gara Pangeran Sujin. Ucapnya dengan wajah memerah. Tak lama dia pun segera beranjak dari tempat duduknya. Setelah pengawalnya membayar harga makanan mereka tadi, mereka segera kembali ke kerajaan. Feng Kui yang melihat itu, segera mengikutinya. Dia menyamarkan tubuhnya. Dengan cara itu, tidak akan ada yang tahu jika ada burung kecil kuning yang mengikuti pangeran kedua. Walaupun dia penjaga gelap Pangeran Yuan Ma. Ketika sampai di dalam istana, dia segera berjalan ke istana para selir. Di sana dia menemui selir pertama Qin San San sang ibu. Saat itu selir Qin San San sedang berada di gazebo yang berada di depan istana miliknya. Melihat sang putra datang, dia sangat senang. Kau kemari Maer, ucapnya lembut. Namun kegembiraannya terganggu ketika melihat wajah sang putra memerah menahan marah. Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sedang menahan amarah?
ucapnya sambil membiarkan sang putra duduk di depannya. Pangeran Ma menatap para dayang sebelum bicara. Melihat isyarat dari sang putra, selir Chin Sansan segera menyadari apa yang diinginkan sang putra. Dia segera menyuruh para pelayanan keluar semua. Kalian pergilah, tinggalkan aku dan putraku Pangetan Yuan Ma sendiri. Ucap selir Chin Sansan. Baik yang mulia selir Chin Sansan. Ucap para pelayan. Perlahan para pelayan meninggalkan mereka berdua. Ada apa pangeran? Kenapa wajahmu seperti itu? Kata selir Chin dengan lembut. Pangeran Sujin masih hidup. Ibu. Ucapnya datar. Apa? Dia masih hidup. Mana mungkin pangeran? Mereka yang dikirim adalah para kultivator yang berilmu tinggi. Dan mereka bukan 1 orang tapi 7 orang. Seru sang ibu kaget. Tapi itu kenyataan ibu. Aku sendiri bertemu dengan dia saat dia berjalan dengan teman-temannya. Ucap Pangeran Ma dengan wajah marah. Tidak. Itu tidak mungkin. Lalu kau bilang dia memiliki teman. Tanya selir Chin Sansan dan Fan wajah heran. Benar ibu. Ada beberapa anak muda bersamanya. Ucap Oangran Yuan Ma. Siapa mereka? Siapa yang mau berteman dengannya? Bukankah dia sangat tertutup dengan orang lain? Tidak ada yang berani mendekatinya di kerajaan ini. Apakah mereka dari kota lain? Tanya selir Chin Sansan dengan marah dan heran. Setahu dia, tabiat Pangeran Sujin yang dingin membuat dia sulit berteman, hingga akhirnya tidak ada seorang pun penduduk yang mau berteman dengannya. Entahlah. Yang aku tahu, mereka adalah pria-pria tampan yang belum pernah aku kenal. Jawab Pangeran Yuan Ma dengan kesal. Lalu bagaimana dengan wanita R itu? Tanya sang ibu lagi. Sepertinya dia belum mati ibu. Ucap sang putra dengan wajah marah namun ada sedikit takut terlihat di matanya. Apa? Belum mati. Jadi permaisuri sialan itu belum mati. Bukankah kau mengatakan dia sudah sekarat saat kau tinggal pergi, apalagi dengan racun di tubuhnya? Mana mungkin dia masih hidup? Teriaknya marah. Saat aku meninggalkan dia, aku melihat dia memuntahkan begitu banyak darah ibu. Dan dia jatuh tak sadarkan diri atau mati, setelah mengatakan sesuatu padaku. Ucapannya saja belum selesai ketika dia jatuh. Kata Pangeran Yuan Ma. Jadi kau tidak memeriksa dia sebelum kau pergi pangeran? Tanya sang bunda. Tidak. Aku jijik memegang tubuhnya. Ucap Pangeran Yuan Ma. Bodoh. Kau bodoh dan ceroboh sekali pangeran. Seharusnya kau memeriksa tubuh itu sebelum pergi. Lihatlah kecerobohanmu, kita akhirnya gagal lagi. Sudah berapa cara yang kita lakukan untuk menyingkirkan mereka berdua dari muka bumi ini? Dari mulai memberi racun, menjebak dia dalam perzinahan dan sekarang pembunuhan. Tapi semuanya gagal. Dulu saat kita memfitnah dia dalam perzinahan dan perselingkuhan, aku pikir dia akan mendapat hukuman mati. Tapi putra kesayangannya telah menyelamatkannya. Lalu sekarang, siapa lagi yang telah menyelamatkan dia dari kematiannya? Oh, dia punya berapa nyawa sih? Berapa kali kita ingin membunuh dia, tapi dia selalu terhindar dari kematian. Dulu aku juga telah membuat dia mati saat melahirkan Pangeran Yuan Sujin. Tapi dia bisa diselamatkan oleh tabib istana. Dasar murahan. Jika dia tidak hadir di antara aku dan raja,
mungkin sekarang akulah permaisuri kerajaan ini. Dan kau adalah putra mahkota kerajaan ini. Teriak selir Qin Sansan marah. Saat itu dengan segala cara dia menjebak raja yang saat itu masih menjadi putra mahkota, hingga mereka tidur bersama. Saat putra mahkota terbangun dari tidurnya, dia pura-pura menangis. Dan dia telah menuduh raja telah merusak masa depannya. Akhirnya dengan terpaksa, raja menikahinya. Namun kekecewaan terjadi padanya, sebab raja hanya menjadikan dia sebagai seorang selir, bukan permaisuri. Karena putra mahkota telah jatuh cinta pada putri seorang menteri keamanan Fat Murong yang bernama Fat Meiling. Dan 2 bulan setelah menikahi Qin Sansan, putra mahkota Yuan Shao diangkat menjadi raja dan menikahi Fat Meiling dan menjadikan wanita itu sebagai permaisuri, ratu kerajaan Monsi. Saat itu rasanya putri Qin Sansan ingin membunuh putri Fat Meiling. Namun sang ayah yang seorang perdana menteri menghalanginya. Sang ayah berkata kalau mereka bisa membunuh putri Fat Meiling secara perlahan. Namun kenyataannya mereka sangat kesulitan membuat wanita G itu hilang dari muka bumi ini. Dan saat permaisuri telah mereka fitnah dengan keji dan diusir dari kerajaan bersama calon putra mahkota, kekecewaan selir Qin Sansan kembali terjadi. Lagi-lagi dia tidak bisa menjadi permaisuri. Malah Raja Yuan Shao tidak pernah lagi berada di istananya. Raja hanya sesekali terlihat di kediaman selir ketiga. Pernah suatu hari selir Qin Sansan melakukan protes pada raja, namun keacuhan dan kesinisan saja yang dia dapatkan. Karena itulah dendamnya pada permaisuri Fat Meiling semakin dalam. Lalu apa yang harus putra ini lakukan lagi bunda? Sebab Pangeran Yuan Tang mulai meragukan hamba. Jawab Pangeran Yuan Ma pada sang ibu. Apa maksudmu pangeran? Tanya sang ibu. Saat tadi Nanda bertemu Pangeran Sujin, pangeran ketigalah yang tahu pertama kali kehadiran Pangeran Sijin. Dan saat Pangeran Sujin melihat hamba, dia menyinggung masalah ibunya yang telah hamba lukai. Dan itu dia ucapkan di depan pangeran ketiga. Jawab Pangeran Ma. Apa? Dia tahu semua itu. Kau bodoh sekali Pangeran Ma. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa kau tidak berhati-hati? Dasar bodoh. Seru selir Qin Sansan marah. Mendapatkan makian dan kemarahan dari sang bunda, Pangeran Ma hanya bisa menunjukkan wajah kesal, namun dia tak bisa bicara apapun. Tak lama dia berucap, "Lalu apa yang harus Nanda lakukan bunda?" Ucapnya. Selir Qin Sansan terdiam, tak lama dia berucap, "Kita harus bisa meyakinkan dia kalau Pangeran Sujin itu orang munafik dan licik, kalau itu tidak bisa, maka terpaksa kita bunuh dia." Jawab selir Qin Sansan dengan nada sinis. "Kita membunuh dia." Ucap Pangeran Ma kaget dan tak percaya. Sebab Pangeran Yuan Tang dan ibunya masih memiliki ikatan saudara dengan sang bunda. Selir ketiga yaitu selir Qin Mei, masih kerabat dekat dari sang ibu. Yaitu adik sepupu dari selir Qin Sansan. Apa boleh buat? Demi kehidupan kita, kita tidak akan segan membunuh orang yang akan menghalangi jalan kita. Kata selir Qin Sansan dingin. Lalu kapan kita akan melakukannya bunda? Tanya Pangeran Yuan Ma yang terlihat agak syok itu. Dia tak pernah menyangka kalau sang bunda mampu berniat membunuh saudaranya sendiri walaupun itu hanya seorang sepupu. Kita biarkan dulu masalah ini beberapa bulan, dan dalam waktu itu,
Kau coba untuk membuat anak tolol itu kembali mempercayai dirimu dan membenci Pangeran Sujin. Kata selir Chin Sansan kembali. Ananda akan mencoba membuat Pangeran Tang percaya kembali padaku Bunda. Ucap Pangeran Ma. Itu harus kau lakukan. Jawab selir Chin Sansan. Dan tanpa mereka sadari, seekor burung kuning yang hinggap di dahan bunga dekat dengan tempat duduk selir Chin Sansan, merekam semua percakapan mereka. Dengan batu dewa. Walaupun hanya suara yang terekam, namun tetaplah bisa dilihat kalau suara itu adalah suara Pangeran Ma dan selir Chin Sansan. Apalagi di dalam ucapan itu terdengar nama mereka disebutkan. Sejak kekuatan Si Yue semakin meningkat, kekuatan batu dewa juga semakin meningkat. Biasanya batu dewa hanya bisa dipakai sekali dalam penggunaannya, namun sekarang tidak. Batu itu bisa diulang sampai 3 kali. Setelah merasa cukup merekam semua percakapan mereka, burung yang tidak dapat terlihat oleh mata biasa itu segera terbang kembali ke rumah Fat Yuan. Ketika sampai di rumah Fat Yuan, dia melihat kalau Si Yue telah masuk ke dalam kamarnya kembali. Dia segera masuk ke dalam kamar Si Yue. Terlihat Si Yue sedang duduk bermeditasi. Saat merasakan kedatangan Feng Kui, Si Yue segera membuka matanya. Kau sudah datang. Apakah kau sudah mendapatkan apa yang kita cari? Tanya Si Yue sambil membiarkan burung itu hinggap di tangannya. Sangat Yuer. Aku mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Jawab Feng Kui. Benarkah? Apa itu? Tanya Si Yue penasaran. Apakah tidak sebaiknya kita mendengarkan berita itu dengan semua keluarga? Tanya Feng Kui. Benar Yuer. Kita bisa mengumpulkan semua temanmu di sini. Dan kita bisa menentukan apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Kata Tiger menyela percakapan Si Yue dan Feng Kui. Baiklah kalau itu yang terbaik. Si Yue segera bangun dari duduknya dan melangkah keluar ruangan. Dia mencari para sahabat dan Fat Yuan serta ibunya. Akhirnya mereka berkumpul semuanya di ruangan ibu Fat Meiling. Cukup dulu ya. Maaf agak telat update-nya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Maaf kalau masih ada typo. Bersambung. Episode sebelumnya. Rahasia Fat Yuan. Episode berikutnya. Mencari bukti.